Maka saya Rima Purnamasari, saya kawan aduan dan sekaligus menjadi Komnas. Teman-teman saya ada memiliki Komnas HAM yaitu Ibu dari Jawa, seperti Bapak Jayadi adalah salah satu dari Komnas HAM. Kami menerima kedatangan bapak-bapak dan ibu-ibu di sini untuk menyampaikan permasalahan yang sedang dihadapi, dan sementara menunggu komisioner kami Bapak Ibrahim yang saat ini sedang memimpin sidang untuk memberikan ketua Komnas HAM hari ini. Boleh ada yang silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jakarta, 12 Maret 2015. Mengungkapkan fakta peristiwa hari Rabu 11 Februari 2015 di Kompleks SK. Saya Ferdi Wandi selaku penguasa dan sekaligus salah satu keluarga dari salah seorang korban pelanggaran HAM dalam peristiwa Azikra di Sentul. Berawal dari inisiatif murni dari lubuk hati para jamaah Majelis Taklim Syiah Rukun Islam yang berasal dari Ciledug dan Cibinong yang berjumlah 34 orang yang pada malam Kamis tanggal 11 Februari 2015 lalu bermaksud untuk menurunkan spanduk bertuliskan kata-kata yang mengandung rasa kebencian dan berpotensi memecah belah anggota masyarakat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang telah terpasang beberapa waktu lamanya, tepatnya di depan masjid dan di tepi jalan Kompleks Azikra Sentul. Spanduk tersebut bertuliskan, "Kami warga pemukiman Bukit Azikra Sentul menolak paham Syiah." Jelas-jelas telah terpasang dalam waktu beberapa hari di area umum dengan pembiaran baik dari pihak tokoh masyarakat maupun aparat setempat. Beberapa warga setempat mengaku tidak turut serta terlibat dalam pemasangan spanduk tersebut, namun sepertinya memang ada kepanitiaan tersendiri atas nama Azikra yang memasang spanduk tersebut. Pemasangan spanduk tersebut di atas secara jelas dan tegas telah memenuhi unsur kejahatan tindak pidana terhadap ketertiban umum, khususnya pasal 157 KUHP yang berbunyi, barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan atau lukisan yang isinya mengandung pernyataan rasa permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan. Namun yang terjadi selanjutnya dari upaya penurunan spanduk tersebut ini terjadi malam hari adalah justru penolakan dari salah seorang satpam pemukiman tersebut, yaitu Pak Faisal, yang berujung pada perkelahian dengan 2 orang jamaah Rukun Islam yang datang ke area Azikra, yaitu Pak Ibrahim dan Pak Bagus, yang selanjutnya ditengahi oleh jamaah lainnya, kemudian bermaksud untuk diselesaikan dan di kantor. Kejanggalan muncul setelah sampai di kantor Polsek Babakan Madang. Para jamaah yang berniat baik mendamaikan justru difitnah telah menculik Pak Faisal dan dituduh telah melakukan penyerangan dan penganiayaan, sehingga oleh pihak Polsek Babakan Madang langsung dibawa seluruh jamaah yang sebagian besar tidak mengerti apa yang sedang terjadi dan polos itu ke kantor Polres Bogor malam itu juga. Mereka diperlakukan layaknya penjahat, dilucuti barang-barangnya, dan dibiarkan tanpa pendamping sebagai penasihat hukum. Besok paginya langsung dengan serta-merta seorang imam zikir berjamaah Azikra mengumumkan bernada penuh fitnah karena tidak ada alat bukti cukup, ya, karena belum ada pengadilan. Jadi karena tidak ada alat bukti cukup, apalagi ditetapkan bersalah oleh pengadilan sebagai putusan inkrah, tapi sudah menyatakan bahwa dalam akunnya dan juga media YouTube bahwa telah terjadi penculikan, penyerbuan, penyerangan, dan penganiayaan oleh gerombolan Syiah di area Azikra.
Selanjutnya di dalam tahanan Polres Bogor pun terjadi pelanggaran HAM seperti yang baru-baru ini terjadi ya di dalam area tahanan Polres, tepatnya hari Senin yang lalu, Senin Selasa kemarin ini. Mereka diborgol, dipengaruhi keyakinan agama mereka karena dinyatakan sesat, disuruh bertaubat, dan sampai pada proses ruqyah ya, oleh sekelompok agama tertentu yang juga didatangi oleh imam zikir tersebut yang datang dengan leluasa ke dalam ruang tahanan. Padahal kami sebagai keluarga juga sulit sekali untuk menemui saudara kami itu. Justru ini terjadi di dalam ruang tahanan. Kemudian sesungguh ini suatu pelecehan HAM ya di negara Pancasila, di tengah di depan mata anak bangsa, di dalam area kepolisian Resort Bogor. Padahal jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2 khususnya menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Kami turut ambil bagian dalam proses pers ya, atau press conference ini adalah karena keprihatinan yang mendalam atas terpasungnya aparat penegak hukum khususnya di Polres Bogor yang seperti tak kuasa dari tekanan pihak tertentu sehingga mengorbankan tanggung jawab utamanya sebagai pelindung masyarakat, dan tentunya juga agar masyarakat luas mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi secara proporsional dan tidak ikut terpengaruh oleh promosi kebencian yang disebarkan secara terang benderang tanpa sebab ini. Tidak akan terjadi peristiwa menyedihkan di atas, ini sudah berlarut-larut berhari-hari bahkan berminggu-minggu ini, dan sangat menyedihkan. Sebenarnya tidak akan pernah terjadi ini ya. Jamaah Majelis Taklim Hubul Islah yang difitnah dan diperlakukan layaknya penjahat sebagai tahanan Polres Bogor, kalau saja aparat penegak hukum tidak melakukan pembiaran spanduk-spanduk yang menebar kebencian seperti ini terus terpasang, apalagi di ranah publik seperti area masjid atau tepi jalan umum. Hal ini selain merusak citra Islam sebagai rahmatan lil alamin, juga menodai kehormatan bangsa Indonesia yang santun dan beradab. Demikian kami sampaikan dengan sebenarnya untuk menjadi penyeimbang informasi dan upaya saling mengingatkan pada keadilan bagi aparat, tokoh agama, dan masyarakat. Sungguh kita semua akan mati dan mempertanggungjawabkan segala perkataan, perlakuan, dan seluruh perbuatan di hadapan Dia yang Maha Kuasa yang memberi balasan. Demikian kira-kira ininya kami sampaikan. Saya di atas nama Ketua Tim Hukum dari OASE. Terima kasih. Apakah kasus ini merupakan bagian dari pengaduan kepada komnas? Iya betul, ini kami lampirkan juga ya beberapa foto spanduk yang. Kalau demikian kami minta memang terlihat riset tapi memang diharuskan dilengkapi ya, misalnya kata dari kuasa hukum ada surat kuasanya, kemudian fotokopi identitas dengan kuasa, kemudian pada hal seperti ini penangkapan disusuli dengan mungkin ada surat penangkapan, surat penahanan gitu. Kemudian kan tadi katanya ada pelecehan agama dan segala macam yang terjadi di dalam tahanan. Kemungkinan mungkin ada surat pernyataan dari teman-teman yang berada di dalam tahanan, ya tolong kami minta semacam kayak ya pernyataan seperti itu. Lebih bagus lagi kalau ada video, rekaman suara, apa saja yang bisa mendukung itu. Ya, kemudian kesaksian yang terjadi apa pada saat malam yang dinyatakan sebagai malam penyebab penangkapan atau penahanan terhadap teman-teman saudara. Kemudian hal-hal yang kedua, jadi kalau itu sudah dilengkapi, maka nanti akan diteruskan pemeriksaannya oleh timnya. Ya, memang kondisinya Polres sendiri sampai sekarang tidak memberikan BAP. Itu kita di sini nggak ada. Kalau saya mencari kronologis itu mungkin versi seperti ini ya singkatnya, tapi kalau Anda bisa buat kronologis yang lebih lengkap lagi itu lebih bagus lagi, karena jadi kita tentu kalau nanti ada pemeriksaan tidak lagi mengulang hal yang sudah kami ketahui atau sudah diketahui ya sudah diserahkan kepada kami, itu lebih bagus lagi. Mungkin kira-kira kapan bisa diserahkannya?
Itu Senin berarti paling lambat. Dari bisa masuk, kita nggak bisa masuk. Jadi itu harus diceritakan. Ini kan nggak diceritakan kan? Kalau berdasarkan lisan saja kadang-kadang kita sulit mendapatkan apa ya? Kita semuanya kan harus terdokumentasi ya. Artinya pengaduan harus terdokumentasi. Sebenarnya sih secara tertulis kita sudah sampaikan beberapa hari lalu ya. Ke sini Komnas. Iya sudah. Ada kronologis sudah ada. Kronologi. Apa ya? Oh, itu diterima oleh siapa? Langsung nggak? Senario. Oh. Di bagian administrasi di bawah. Jam kapan jam berapa Itu sudah biasanya nggak harusnya bukan di rumah. Kalau ada pengaduan harusnya berada di sini dan ada agenda Senario. Ya. Tanggal 2. Itu kronologisnya. Ini hari apa ya? Udah lama yang lalu ya. Sejak kejadian langsung kita bikin surat. Dari apa kok di rumah senario ya? Iya. Sudah dialih jam berapa? Itu tanggalnya. Iya, jam berapa? Sore itu sekitar tanggal jam 4. Jam 3 jam 4. Kalau gitu berarti yang lainnya yang tadi saya sebutkan kalau dilengkapi ya puasa kan tadi puasa kopi fotokopi penerima kuasa dan pemberi kuasa. Kemudian ini kronologis sudah ada, kemudian hal-hal yang berhubungan dengan pengajuan yang kesini, misalnya pernyataan-pernyataan kalau bisa didapatkan dari tahanan, kalau kemudian pernyataan-pernyataan kesaksian yang berada di malam itu ketika kejadian di situ. Ada foto-foto lain nggak ketika kejadian, ada foto-foto nggak? Ya. Terima kasih Bu Rena. Ini saya tanyakan beberapa hal untuk mendalami masalah ini. Tapi ingin saya beritahu bahwa tidak lama setelah peristiwa itu terjadi, pada tanggal 18 Februari 2012, dari Subkomis Pemantauan itu sudah melakukan fungsi pemantauan. Ini 5 dalam hal ini adalah staf Penyelidik yang kesana dulu. iya, si Jangan. Ada beberapa hal yang ingin kami cross check pada kesempatan ini. Kalau Oke, kita datang dulu. Pak Alex sudah datang, saya serahkan kepada dia. mohon maaf. Iya. Saya lanjut Pak. Jadi ya, saya lanjutkan lagi. Kami ingin mendalami secara serius karena Komnas HAM sudah melakukan pemantauan dan pertemuan dengan pengurus Masjid Al-Iqra itu yang diwakili oleh salah seorang sana. Yang kedua juga melakukan pernyataan keterangan kepada Faisal Salim. Yang ketiga juga melakukan tinjauan lapangan ke lokasi. Dan yang keempat juga sudah melakukan pertemuan dan pertemuan dengan Kepolisian Resort Bogor pada tanggal 18 Februari 2015. Jadi hanya 7 hari sejak peristiwa itu Komnas sudah melakukan fungsinya. Nah, ada beberapa hal yang tampaknya kami harus kerja menyangkut persoalan fakta. Nanti kalau kurang terus Pak Imdad sambil bernafas bisa menyambung. Dan saya membantu Pak Imdad ini supaya bisa masuk John ini. Yang pertama adalah malam itu 11 Februari 2015 itu yang bernama Pak Heri ya. Itu Pak Heri itu berangkat ke Polsek sekitar 22.30. Kalau tidak salah itu perwakilan dalam rangka meminta aparat polsek setempat agar polsek lah yang menurunkan spanduk itu. Jadi ini ingin kami cross check datanya karena ada berdasarkan informasi yang lain, informasi atau beda. Jadi ingin kita gunakan kesempatan ini. Betulkah kedatangan Pak Faisal itu, Pak Heri itu ke Polsek itu dalam rangka 6 orang ya, kalau saya tidak salah, 6 orang itu kantor Polsek untuk meminta
supaya polisi yang menurunkan spanduk? Betul sekali. Betul 6 orang. Ya. Soalnya ada informasi lain yang mengatakan bukan 6 orang, tapi puluhan orang, kira-kira begitu. Yang puluhan ada di komplek Azikra. Nah, posisi ketika 6 orang itu pergi ke polsek, sebagian ada di mana? Ada di kan perjalanannya nggak bersamaan Pak. Jadi ada yang sebagian sudah ada di area di depan Azikra itu kompleknya. Jadi tidak benar beramai-ramai datang ke polsek pada 20. Ramai-ramai itu setelah kejadian perkelahian. Jadi Pak Heri Belum, saya belum sampai sini. Tahap pertama itu adalah 6 orang dalam hal ini Pak Heri datang ke polsek untuk meminta polsek menurunkan spanduk. Ya. Itu perbuatan yang dibenarkan secara hukum, bukan perbuatan yang salah itu. Kira-kira itu yang kami cross check. Yang kedua, sebelum dilanjutkan saya ingin menyampaikan satu informasi bahwa tim kami yang melakukan pemantauan tidak diizinkan oleh kepolisian untuk menemui tersangka. Oleh karena itu kami tidak bisa mendapatkan keterangan dari pihak yang berstatus sebagai tersangka. Oleh karena itu memang terpaksa dengan permohonan maaf tentu. Sore hari ini kita gunakan untuk juga melakukan klarifikasi sekaligus pengumuman kepada publik bahwa Komnas HAM ditolak untuk melakukan pemeriksaan kepada tersangka oleh kepolisian. Bisa dengar. Ya, jadi sebenarnya ujungnya ke situ, tapi tidak lompat ke situ tidak. Jadi saya ingin kasus posisinya dulu, karena ini simpang siur. Jadi tidak benar beramai-ramai ke polsek ketika itu. Hanya 6 orang yang dipimpin oleh Pak Heri. Setelah tiba di polsek ketika itu, berapa banyak polisi yang mendampingi Pak Heri dan kawan-kawan untuk kembali ke tempat menurunkan rencana spanduk itu? Hanya 2 orang. Naik mobil. Hanya 2 orang. Tidak lebih dari 2 orang. Apakah polisi berjanji ketika itu untuk menurunkan spanduk itu? Iya. Ketika rencana oke? Belum sampai kata itu. Belum kan? Yang memang udah ada niat untuk menyelesaikan spanduk itu. Jadi Pak Heri dan kawan-kawannya 6 orang bersama 2 polisi itu meninggalkan kantor polsek menuju lokasi. Sudah sampai di lokasi. Sudah sampai lokasi. Sampai di lokasi, tetapi Ternyata lokasi di sana sudah sepi. Sebagian kembali menuju polsek. Nah, pertanyaan saya berikutnya adalah di sini kita mengetahui ada Pak Bagus yang bersama 4 orang dari polsek itu dari lokasi menuju polsek untuk menyelesaikan perselisihan salah paham mereka dengan Pak Faisal itu ya. Berapa banyak Pak Faisal dan teman-temannya yang ketika itu bersama-sama dengan Pak Bagus? Faisal yang sendiri. Jadi kalau begitu berapa banyak rombongan Pak Bagus dan 4 orang itu dan polisi? Ada nggak polisi ketika di polsek? Bukan. Jadi hanya 4 orang Pak Bagus dan kawan-kawannya plus Pak Faisal. Berarti tidak rame-rame? Tidak rame-rame dalam jamaah mengikuti untuk menyelesaikan masalah ini. Bagaimana kok bisa rame-rame kalau begitu? Kan rame-rame dalam arti yang tadi itu 4 orang ini kan kita mau selesaikan karena sudah ada perkelahian nih. Karena Pak Faisal menolak diturunkan, tapi Pak Bagus mengatakan ini harus turunkan karena sudah melanggar. Akhirnya terjadilah kalian kemudian mau diselesaikan di polsek. Jadi gini, di media yang kami baca bahwa itu banyak orang beramai-ramai untuk menurunkan spanduk itu, bahkan penyerangan itu versi yang semua kita baca. Sekarang ini kita ingin klarifikasi di sini. Betulkah pemberitaan yang selama ini berkembang? Karena ini kita cek betul bahwa yang pertama datang itu sebenarnya adalah 6 orang. Itu yang 6 orang. Dalam hal ini, saya ulang ya, dalam hal ini yang dipimpin oleh Pak Heri
kemudian datang ke polsek minta spanduk itu diturunkan, bukan beramai-ramai. Itu satu hal. Yang kedua adalah ada salah paham antara Pak Bagus dengan Faisal di lokasi. Jumlahnya 4 orang, Pak Bagus dengan kawan-kawannya plus 1 Pak Faisal. Jadi berarti sekitar 5 orang saja, tidak beramai-ramai. Ya, di lokasi. Ini yang penting. Kemudian mereka berangkat ke polsek untuk berdamai di sana, betul. Ya, Ini yang ingin kita cross check. Lagi-lagi tidak beramai-ramai. kalau tidak. Tetapi persoalannya adalah ketika sampai di polsek itu banyak orang. Itu tadi penjelasan. Ya, Yang kamu bacakan press release itu kan gitu. ya, Jadi saya hanya berusaha mengklarifikasi press release yang sudah dibaca. Jadi sesungguhnya penurunan spanduk itu, rencana penurunan spanduk itu tidak beramai-ramai. Datang ke polsek tidak beramai-ramai. Beramai-ramai itu ketika pertemuan di kantor polsek itu. Begitu kan? ya. Mau saya kita ramai-ramai. Lantas tadi Perubahan skenario yang tidak diketahui oleh teman-teman ini kan. Jadi yang kita mau rencana baik-baik untuk menyelesaikan ini Pak Faisal dengan Pak Bagus ya dengan 4 orang itu, ternyata pas sampai ke polsek justru skenario seperti adalah penculikan dan telah terjadi penyerangan dan telah terjadi penganiayaan. tidak, saya mau teruskan dulu. Jadi kejanggalan pertama adalah ketika kok bisa tiba-tiba di polsek itu yang rencananya berdamai, Ya. kemudian rame-rame, kan kira-kira gitu. Itu kejanggalan pertama. Nah, kemudian peristiwanya sesungguhnya hanya berurusan dengan satu, dalam hal ini adalah Pak Faisal. Yes, betul. Tidak lebih dari 1 orang. Betul. Nah, karena kan ada angka yang 34 orang. 34. Nah, secara sederhana, kalau ada peristiwa perkelahian 34 orang versus masa banyak, tentu korbannya pasti banyak gitu. Tidak hanya 1 orang. Ini kejanggalan yang sebenarnya ingin kami dalami setelah berdasarkan pemantauan di lapangan yang laporan resumnya juga sudah ada di tangan kami. Jadi sebenarnya beberapa hari ini kami mendalami ini karena banyak kejanggalan yang kami temukan di dalam persoalan ini, sehingga kemudian kami menghubungkan kenapa kok Polres tidak mengizinkan Komnas HAM untuk bertemu dengan warga negara yang kemudian saat ini ditetapkan jadi tersangka. Itu yang tadi katakan Pak Indra. Nah, yang berikutnya yang ingin kami klarifikasi juga adalah menyangkut di mana ini, maaf ini karena ada di media Pak Arifin Ilham ya juga sudah membuat semacam percakapan di publik. Boleh digambarkan sesungguhnya sejauh mana situasi ketika itu sehingga kemudian sampai ke media meriah itu, kalau mau pakai kalau itu tadi belum dijelaskan di press release. Oh ya, memang kita nggak jelaskan tentang bagaimana sebenarnya kita juga siapkan fotokopi tentang bagaimana setelah malam itu kejadian seperti begitu cepat ya, kayak dari polsek loh, tahu langsung dikumpulkan dan diangkut semua itu ke Polres Bogor, kemudian diliputi, kemudian udah langsung masuk tahanan, kemudian ada BAP, dan tidak ada lagi istilah permintaan penasihat hukum, pendampingan dan sebagainya. Nah, kemudian besok paginya langsung ada berita dari Arifin Ilham mengatakan bla 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 bla, yang itu sifatnya tadi saya sampaikan, yang sudah sangat saya bilang itu pemberitaan yang sangat prematur, karena belum ada pengadilan apapun, bahkan BAP pun mungkin belum, tapi sudah mengatakan bahwa ada penyerangan terjadi, dan tapi tidak ada bukti yang bisa dikemukakan oleh beliau, karena memang tidak ada terjadi penyerangan, apalagi penculikan. Kemudian, nah itu yang memang kita nggak pantau, terutama pagi-pagi itu sudah langsung ramai. Jadi saya kembali. Jadi di dalam surat pengaduan saudara ini disebutkan AKP Ita Puspitalena. Yes. Ini kita tidak cocok kata, karena ini juga kita tidak dapat informasi apapun karena tidak diberikan akses. Saya bacakan pernyataan AKP Ita Puspitalena dalam dokumen saudara ini, kita verifikasi. Dan ini dari mana juga kan kita harus tanya. Di sini dikatakan beliau adalah pejabat Kasubag Humas Polres Bogor, menyatakan bahwa tidak ada penyerangan terhadap Pak Zikra.
tentu Al-Zikri dalam hubungannya dengan ya, bahwa yang terjadi adalah ada sekelompok orang yang menanyakan siapa yang memasang spanduk tentang menolak Syiah, dan karena tidak mendapat jawaban yang memuaskan, akhirnya terjadilah perkelahian yang mengakibatkan Satpam Al-Zikri terluka. Ini kalimatnya, boleh kami tahu ini sebenarnya dari mana ini dikutip? Ada rekaman? Ada dokumen? Itu berita dari sana sendiri. Ini pas Dari medsos ya. dari medsos. Ada media. Aku lihat gambarnya, saya lihat gambarnya. Ya, itu saja. Ini dari medsos ya? Iya. Oke, silakan. Kami menyimpan video rekan juga yang mengatakan bahwa kami diculik, dianiaya, langsung dia bikin konferensi pers dan kami menyimpan videonya. Bapak Ibu sekalian, nanti yang terkait dengan pendalaman, tadi ini klarifikasi untuk pendalaman yang kita berikan dalam pengertian pemeriksaan harus kita lakukan secara tertutup sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini. Oleh karena itu aspek-aspek detail dari klarifikasi terkait dengan kronologi peristiwa dan fakta yang terjadi kita akan lanjutkan setelah ini secara tertutup. Oleh karena itu tadi adalah sebagai klarifikasi umum saja dari perbedaan informasi yang datang kepada Komnas HAM dari berbagai pihak, baik dari kepolisian, dari pihak Al-Zikri dan dari media. Maaf Bapak, maaf interupsi, jadi dasar itu kan interupsi. Saya berbicara di sini sebagai anggota DPR RI Komisi 8 yang kebetulan sekarang sedang memperjuangkan undang-undang tentang kebebasan beragama. Jadi, tapi ini hanya bukan pertanyaan pendalaman, tapi hanya klarifikasi aja karena saya juga sedang mengumpulkan informasi yang sama, yaitu satu, apakah spanduk itu akhirnya diturunkan atau tidak? Waktu itu tahu sudah hilang, Pak. Tahu-tahu sudah hilangnya setelah rombongan itu datang? Belum. Setelah rombongan masih ada, makanya kita sempat foto. Setelah terjadi kasus baru itu seperti itu. Tapi itu yang 34 orang itu tidak ikut menyaksikan penurunan ini. Oh enggak Spanduk. Tidak tahu. Pokoknya spanduk itu setelah kejadian itu tiba-tiba menghilang atau tidak tiba-tiba, memang kemudian menghilang. Ya, kemudian yang kedua, jadi perkelahian itu terjadi sebelum spanduk itu masih ada. Iya masih ada. Ketika perkelahian masih terpasang, betul. Masih terpasang. Dan di antara yang 4 orang itu dengan Faisal sendiri hanya 2 orang sama 1 orang dari pertama Pak Faisal ini, karena dia ada mungkin satpam itu yang tapinnya itulah, karena terjadi percekcokan awalnya Pak. Kemudian siapa yang lebih dahulu, kalau dari teman-teman tersangka bilang Pak Faisal yang duluan memukul, akhirnya terjadi perkelahian 2 orang, nah 2-nya lagi itu memisahkan. Sudah selesai, akhirnya karena ini melerai, kemudian karena ingin segera diselesaikan, maka diajak ke Polsek Pak. Bersama Faisal ke Polsek. Hanya bersama Faisal sama 5 orang gitu ya. Iya. Pak Bagus ada di antaranya Dari situ dan Pak Ibrahim dan minta diselesaikan di polisian setempat. Tapi itu yang kemudian datang rombongan orang, maaf Bapak mengulangi Bapak juga. Orang-orang itu datang berombongan bersama ke situ. Iya, jadi kan itu namanya nggak berbarengan, kan naik motor sih Pak ya. Nggak barengan, datang ke kantor polisi. Iya. Untuk apa mereka? Awalnya kan ke Al-Zikri dulu, tapi di belakang, di depan lah, di depan. Itu turut solidaritas lah kira-kira gitu Pak. Nah karena kemudian ada 4 orang ini dan Pak Faisal ini akhirnya terjadi perkelahian, akhirnya oke kita selesaikan saja di Polsek begitu. Bersama rombongan juga? Iya, rombongan juga ikut ke sana. Jadi rombongan bersama 4 orang itu berangkat ke kantor polisi. Betul. Untuk menyelesaikan. Iya, Tetapi kemudian di kantor di polisi sana mereka setelah itu diangkut. Betul, karena sudah ada juga dari pihak tertentu sudah berkumpul juga dan mengatakan macam-macam. Sudah ada dari pihak lain Pak berkumpul. Oh, jadi yang berkumpul di kantor polisi itu bukan saja dari pihak lain yang 34 itu, tapi di pihak lain. Betul, sudah di depan Polsek itu sudah seperti orang. Tapi tidak terjadi perkelahian. Tidak terjadi perkelahian. Nah, yang pihak yang satu lagi tidak dibawa ke Polres Bogor.
Yang manakah yang Kan ada dua kelompok Ya. itu. Oh enggak. Ada dua pihak yang saling bersahut-besahutan. Mungkin bertengkar lah, tapi dengan kata-kata. Ya, Atau apa? enggak sih sebenarnya dari sana sih yang orang-orang ini ya seperti ya Misalnya namanya- kata-katanya apa? Ya, enggak ada kata-kata yang bisa kita iniin ya, tapi dari perilakunya kelihatan gitu. Seperti tidak suka dengan Oh, rombongan. jadi tidak ada bentrokan. Oh, nggak ada Itu bentrokan. cuma Di polsek pertemuan tidak, dua tidak ada kelompok. betul. Di polsek Di tidak. polsek tidak ada bentrokan sama sekali, Pak. Tidak ada. Oh iya. Oh iya, dan juga tidak ada ucapan-ucapan. Tidak ada ucapan. Iya. Cuma diduga oleh Pak Ferdi. Enggak, yang ada yang kenyataan adalah sampai di polsek sudah berkumpul juga orang dari pihak lain. Ah. polisi. Ya betul. Yang seperti patut diduga sudah menunggu juga ini. Ya, seperti itu. Tapi oleh Nah. polisi kemudian mereka, Nah kemudian kejanggalan. apa alasan polisi membawa yang 34 orang itu ke Nah itu kita masih gelap tuh, Pak. Saya hanya begini, mungkin sepertinya Komnas HAM harus berupaya lebih sungguh-sungguh lagi. Kalau perlu menggunakan berbagai macam cara, karena terus saya cukup prihatin ya. Komnas HAM sendiri ternyata tidak dapat menemui mereka yang ditahan di tingkat Polres. Itu menunjukkan bagaimana kewibawaan Komnas HAM sekarang ini juga cukup dipertaruhkan. Kalau saya pribadi kenapa ikut menemani teman-teman WASO di sini? Karena meskipun persoalan ini kecil, dalam tanda kutip ya, tetapi sesungguhnya ini mewakili kecemasan banyak teman-teman yang peduli terhadap kebebasan beragama dan keberjumpukan di Indonesia. Persoalan Sunni dan Syiah, ya kalau kita mau jujur juga, ini kan imbas dari pertarungan atau pertempuran yang di Timur Tengah, ya. Dan ini kalau tidak dijaga dengan baik akan berpotensi untuk menyebabkan konflik yang lebih luas. Itu pertama. Kedua, kami Setara Institut adalah organisasi hak asasi manusia, dan kami secara tegas mengatakan bahwa itu bukan domain kami. Perbedaan teologis bukan domain kami. ya, Tetapi kami ingin supaya setiap warga negara menghormati dan menghargai perbedaan teologi tersebut, dan mampu menunjukkan apa yang kita sebut sebagai toleransi aktif. Karena itu kita selalu mendesak supaya banyak pihak untuk juga peduli terhadap masalah ini. Termasuk dalam hal ini adalah Komnas HAM. Dan juga mungkin di sini kan ada Pak Kiai Munir dari Komisi Fatwa MUI, Kiai Misbah bisa membantu juga nanti menjelaskan. Dan karena setidaknya sampai sekarang misalnya kita tidak pernah tahu atau misalnya katakan bahwa misalnya gitu ya, Syiah itu sesat, itu secara resmi negara tidak pernah menyatakan itu, melarang Syiah. Jadi kalau ada upaya-upaya provokasi atau upaya-upaya untuk penudingan bahwa itu sesat dan penyebaran kebencian, seharusnya negara bertindak untuk menjaga, bahkan kemudian berusaha untuk mempertemukan kedua pihak tersebut. Termasuk dalam hal ini juga peran Komnas HAM. Karena itulah kenapa menjadi penting kita datang ke sini ke Komnas HAM, supaya Komnas HAM mampu memainkan peran yang lebih luas begitu. Tapi sekali lagi tadi, kalau awalnya tadi kita juga sedikit tuh, kok Komnas HAM aja tidak bisa masuk gitu ya. Ini memang tantangan gitu. Karena ini kewibawaan dari Komnas HAM juga dipertaruhkan, makanya mungkin saya anjurkan mungkin Komnas HAM untuk menggunakan cara-cara yang lebih menggunakan wewenangnya supaya bisa masuk. Kita tidak kalau saya pribadi tidak masuk ke dalam soal kasus ini, walaupun memang terasa janggal juga bagi kami ada keberpihakan dari polisi begitu ya. Kalau melihat itu laporan persilis dari pihak teman-teman ini, apalagi misalnya terlihat kok mereka sudah ditahan
kok bisa ada yang masuk begitu, kemudian melakukan ruqyah begitu, kemudian kebobolan mungkin ada yang masuk. Itu kok ada pihak luar bisa masuk sementara pihak mereka sendiri kesulitan untuk menemui misalnya. Dan kemudian kedua, kasusnya menurut saya kasus yang tidak terlalu memang ada konflik fisik ya, tapi ancaman hukumannya kan di bawah 5 tahun. Dan seharusnya polisi lebih mengedepankan pendekatan persuasif dan kemudian mempertemukan kedua pihak untuk berdamai. Itu sebenarnya peran polisi dipertanyakan di situ, bukan kemudian menahan mereka. Seharusnya kalau tidak ya mereka ditangguhkan penahanannya, walaupun mungkin mereka tetap tersangka, tapi ditangguhkan penahanan mereka dan kemudian selama proses itu polisi melakukan pendekatan ke dua pihak. Itu kan seharusnya peran di situlah. Kan polisi kan bagaimanapun juga aparat negara. Gitu. Nah ini mengapa juga kami juga menjadi concern juga dengan persoalan ini, dan kita berharap Komnas HAM bisa memberikan langkah yang lebih. Dan mungkin nanti Pak Kiai bisa menambahkan atau Pak Karjala. Mungkin sebelum saya mungkin akan memberikan respon terlebih dahulu. Oh iya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mohon maaf karena tadi saya harus memimpin rapat paripurna di lantai 3 dan membahas sesuatu yang sangat penting karena terkait dengan pimpinan memutuskan untuk memilih pimpinan Komnas HAM yang baru, sehingga saya terlambat lebih dari setengah jam dari janji saya sore hari ini. Dan saya berterima kasih kepada tim saya, tim Des KPP, Pak Jayadi dan kawan-kawan, dan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian. Selamat datangnya terlambat. Saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama terkait dengan saya ingin meneguhkan kembali, tampaknya ini ada semacam keraguan terhadap komitmen Komnas HAM terkait dengan soal ini. Saya ingin menyampaikan kembali bahwa Komnas HAM memiliki concern yang kuat sekali terkait dengan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, karena hak ini adalah non-permissible right, hak yang mempunyai derajat tertinggi, dan kita buktikan itu dengan membentuk DES. Untuk isu lain tidak ada DES khusus, tetapi untuk kebebasan beragama dan berkeyakinan ada DES ini. Itu menunjukkan bahwa kami concern mengenai hal ini. Oleh karena itu kami selalu secara optimal bergerak, berjuang, dan melakukan upaya maksimal untuk memberikan jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan kepada siapapun warga negara Indonesia, dan siapapun, tidak ada minoritas mayoritas yang dibela dan dianak-emaskan oleh Komnas HAM, tetapi prinsip kita adalah non-diskriminasi. Jadi semua orang punya hak yang sama untuk bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama di negeri ini. Kemudian yang kedua, concern Komnas HAM adalah bahwa upaya-upaya penyebaran kebencian melalui media apapun, termasuk melalui media sosial maupun spanduk-spanduk yang kemudian menjadi salah satu penyebab dari munculnya problem ini, adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia, karena norma hak asasi manusia universal melarang segala bentuk ujaran-ujaran kebencian dan permusuhan, termasuk yang disebabkan oleh motivasi agama. Oleh karena itu hate speech hate speech adalah penyakit yang akan selalu menjadi musuh hak asasi manusia. Kemudian terkait dengan kasus ini, ya, Komnas HAM menyatakan bahwa hak untuk memperoleh perlakuan hukum yang adil harus ditegakkan, termasuk kepada kelompok minoritas yang selama ini memang dalam pengalaman Komnas HAM menangani berbagai peristiwa serupa, victimizing the victim. Jadi ada keperpihakan kepada kelompok mayoritas dan
tindakan berlebihan di luar ketentuan hukum kepada kelompok minoritas. Oleh karena itu sejak awal kami was-was dalam tanda petik mencurigai bahwa ada kecenderungan keperpihakan polisi terhadap mayoritas dalam kasus ini. Oleh karena itu kemudian meskipun tanpa ada saya di kantor ini, kami mengutus tim untuk melakukan pemantauan. Jadi pada saat itu saya menangani kasus di tempat lain di Jawa Timur. Jadi dalam waktu yang sama kami menangani berbagai kasus tanah dan memantau pengungsi Syiah di Sidoarjo. Jadi saya tidak bisa menemani 2 orang pemantau Komnas HAM. Mungkin karena tidak ada komisionernya, jadi kemudian tidak bisa masuk. Padahal sesungguhnya siapapun yang mendapatkan surat tugas dari Komnas HAM adalah mewakili institusi. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kami akan mengamati dan memantau terus peristiwa ini. Jangan sampai ada rekayasa kasus, itu satu. Kemudian yang kedua, jangan sampai ada perlakuan yang tidak sesuai dengan standar hak asasi manusia terhadap mereka yang ditahan. Karena ada prinsip-prinsip, ada standar-standar yang harus ditaati oleh polisi dalam memperlakukan people in detention, baik itu tahanan polisi maupun mereka yang ada di penjara. Kemudian jika prosesnya kemudian ini naik ke proses hukum, maka Komnas HAM juga akan terus melakukan pemantauan agar terlaksana peradilan yang adil dan bukan peradilan sesat. Dan kemudian terkait dengan laporan akan ruqyah yang dilakukan kepada tersangka, kita akan melakukan pemantauan apakah laporan ini betul. Tetapi jika itu betul, ini adalah bagian dari yang disebut sebagai pemaksaan agama, dan itu bertentangan dengan hak asasi manusia. Tolong itu catat dan tolong itu disampaikan bahwa bentuk-bentuk pemaksaan ritual keagamaan kepada orang yang tidak meyakininya itu adalah pemaksaan terhadap pemaksaan keyakinan terhadap orang lain, itu satu. Dan yang kedua, tindakan itu di luar standar perlakuan terhadap tersangka, di luar atau melampaui batas kepatutan di dalam memperlakukan tahanan. Oleh karena itu laporan ini akan kita tidak lanjuti ya dengan pemantauan kasus ini. Sebenarnya memang Bapak Ibu sekalian, kasus ini belum berakhir karena kami memang merasa baru mendapatkan informasi setengah. Ya, karena saat itu memang pemantau dari Komnas HAM tidak bisa bertemu dengan para tersangka. Oleh karena itu laporan ini juga laporan sementara dari hasil pemantauan lapangan, dan oleh karena itu belum ada rekomendasi dan sebagainya. Artinya bahwa pertemuan sore hari ini adalah bagian dari proses yang belum selesai dari pemantauan Komnas HAM terhadap kasus ini. Saya kira itu hal-hal penting yang perlu saya sampaikan sore hari ini, dan kalau ada tambahan kami persilahkan. Bapak, saya menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada concern yang diberikan oleh Komnas HAM bagi persoalan ini. Karena sudah disampaikan oleh Pak Bonar, kasus ini mengungkap sebuah dalam tanda petik pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, khususnya dalam kebebasan beragama yang sifatnya masif, sistematis dan terstruktur. Bahwa kejadian ini bukan hal yang baru, tapi mungkin kita sempat melupakannya. Kejadian ini akhirnya timbul kembali, dan
serta perasaan terima kasih dari kami. Saya juga mungkin pada satu saat kalau kiranya Komnas HAM berkenan, kami di DPR pada sidang berikutnya ingin mengadakan rapat dengar pendapat tentang berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, khususnya dalam hal kebebasan beragama, karena Komisi 8 berkaitan dengan kebebasan beragama. Dan dengan izin Bapak, karena ini persoalan agama, tadi persoalan teologis yang mungkin di luar ruang lingkup Komnas HAM, tapi barangkali demi mengklarifikasi persoalan ini, kiranya Pak Kiai Misbah diizinkan untuk berbicara sedikit aja tentang pandangan beliau, dan beliau itu mewakili keyakinan yang para Nahdiyin lah, para Nahdlatul Ulama, karena kadang-kadang mereka mengklaim bahwa mereka itu mewakili kelompok agama mayoritas di sini di kelompok agama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, beliau mewakili Ahlus Sunnah wal Jamaah, kiranya beliau bisa memberikan pendapatnya tentang perbedaan paham dalam agama ini, supaya nanti tidak terjadi maaf, karena mereka juga kadang-kadang menggunakan undang-undang penistaan agama itu Pak, dan menganggap bahwa yang berbeda pahamnya artinya melakukan penistaan agama, sehingga mereka bisa kehilangan hak-hak asasi mereka. Mohon izin kiranya Pak Misbah berkenan bicara. Komisi Fatwa Dari Komisi Fatwa MUI Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Singkat saja, saya tidak mewakili institusi. Sebagai warga Nahdlatul Ulama, iya. Sebagai anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama, iya. Tetapi saya berbicara atas nama pribadi. Yang pertama, saya berpikir perbedaan sampai kapanpun tetap ada. Iya. Sampai kiamat. Betul. Soal Sunni, soal Syiah sejak ribuan tahun yang lalu telah ada. Kemudian ada yang selamat, ada yang berantem. Kira-kira bangsa Indonesia itu mau yang memilih yang mau berantem atau mau selamat gitu. Saya kira orang yang berakal sehat akan memilih selamat tentu. Kemudian yang kedua, prinsip kami, ayo, apalagi sesama umat Islam yang mengaku umatnya Nabi Muhammad, kitab sucinya sama, mengharapkan ridho Allah. Al-Quran telah mengajarkan, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan bighairi. Jangan kita punya tradisi caci maki terhadap siapapun, ideologi apapun, Tuhan siapapun, karena kita akan dibalas dengan yang lebih gak karu-karuan. Ini prinsip, mau Sunni mau Syiah. Kemudian saya ingin klarifikasi Pak, karena di perjalanan rupa-rupanya kalimat Sunni ini dibajak, saya anggap dibajak. Dan di perjalanan Sunni jelas, ketika disebut Sunni itu adalah paham tauhidnya Asy'ari Maturidi, berpaham madzhabul arba'ah. Kemudian di perjalanan ada orang yang ngaku Sunni tapi tidak Asy'ari Maturidi, tradisinya kafir, mengkafirkan orang. Ini sudah merasuk ke Indonesia ini. Padahal kita tahu Ahlus Sunnah la yukafiru ba'dhum ba'd. Ahlus Sunnah tidak punya tradisi kafir mengkafirkan. Berbeda silakan. Dan kami kaum Sunni sejak dulu tidak ada tradisi caci maki. Umpamanya kami berbeda soal sahabat. Kami waktu sholat tarawih biasa tradisi, ketika menyebut Sayyidina Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu biasa. Mungkin berbeda dari Pak Jalal dengan kami, tidak apa-apa. Cuma persoalannya nanti kan siapa laki yang laku, siapa yang tidak, gitu saja. Iya. Kalau umpamanya nggak laku ya jangan marah-marah. Jangan marah-marah. Saya kok nggak laku agama saya. Akhirnya marah-marah. Nah mari fastabiqul khairat.
Pasta Bikroker. Kita anak bangsa, KTP-nya sama. Dan kalau samanya banyak. Anak Adam. Kartanunya sama. Oh, kartanunya sama. Dah sudah tahu. Kartanunya sama. Hal-hal macam begini, mari kita ambil kesamaannya. Saya tidak ingin berbicara mencela-mencela tegas soal Sunni Syiah, perbedaannya memang banyak. Tidak usah ditutup-tutupi. Tetapi masa mau berantem soal ini? Mari kita ilmiah. Dan kami mengharap pada Oasis, kepada Pak Jalal, biasakan tradisi ilmiah diskusi. Jangan jauh-jauhan. Kemudian sedikit-sedikit kafir, kami juga sedikit-sedikit sesat. Sampai kapan selesai? Kemudian tradisi ini menjadi karakter bangsa kita. Saya kira itu sebagai pokok-pokok pikiran saya, Pak. Intinya, ayo kita cari persamanya, kita bersama-sama. Perbedaan itu ada, jangan ditutup-tutupi. Tetapi bukan berarti kita mau berantem terus. Saya kira demikian, mohon maaf apabila kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada Pak Indra, saya mewakili aktivis perempuan di lapangan sebetulnya. Artinya memang peristiwa Sunnah Syiah ini kan tidak dulu ini ya. Artinya ini memang pertama kali kita resmi melaporkan, artinya dijadikan titik tolak bahwa ini nggak bisa didiamkan terus-menerus gitu. Karena misalnya kasus Sampang belum selesai. Artinya di beberapa tempat di Indonesia itu terjadi juga misalnya secara masif. Mereka bikin buku misalnya atas nama MUI ya Pak ya, mohon maaf ya Pak Kiai ya. Ada misalnya buku MUI tentang kesesatan 10 kriteria aliran sesat yang akhirnya sebetulnya kenalah orang-orang Syiah ini gitu. Dan ini terus disebarkan, dibikin seminar. Artinya kenapa untuk seminar-seminar yang seperti ini begitu mudah dapat izin. Sementara untuk kami, misalnya untuk kami bikin acara ibadah-ibadah ritual itu sulit senang lagi. Artinya kalau begini nanti kamu diserang, kalau kamu begini, ada terus teror-teror kepada kami ini. Artinya dan kami yang kami lakukan hanya internal kami saja. Itu satu. Terus kedua, didirikan misalnya seperti aliansi anti Syiah, misalnya ya. Aliansi Nasional Anti Syiah yang misalnya ini kami punya dokumennya juga lengkap, Pak Indra, dari tertulis sampai videonya, sampai siapa pelakunya ya. Artinya kenapa seperti ini juga bisa begitu mulus dilakukan. Artinya mau dibawa kemana Indonesia ini, Qofadis Indonesia. Karena misalnya ini Pak Indra, misal foto-foto seperti ini, atau peristiwa Al-Zikra itu 2 bulan, spanduk itu ada. Kenapa yang 34 yang ditangkap, kenapa bukan mereka yang masang spanduk itu? Betul misalnya bahwa di ranah area mereka bebas berekspresi apapun yang mereka lakukan, tapi tidak menyebarkan kebencian di ranah publik, maksud saya gitu. Atau seperti ini ada di mana-mana Pak Indra. Jadi artinya sangat leluasa mereka bisa menyebarkan kebencian. Atau misalnya seorang gubernur Jawa Barat, dia bisa pakai baju Islam, Syiah bukan Islam. Artinya, dan beliau sebagai gubernur Jawa Barat. Maksud saya kalau itu ada fotonya nggak? Ada banyak Pak fotonya. Dan maksudnya kalau sebuah institusi seperti Komnas HAM aja tidak bisa masuk ke tempat polsek, polres, belum Kapolri, bukan Kapolda, bukan nih gitu ya. Itu saja tidak bisa masuk. Lalu kemana kami sebagai rakyat mengadukan nasib kita ini? Kemana? Siapa yang harus bertanggung jawab atas keutuhan NKRI kita? Indonesia adalah, kita semua harus menciptakan Indonesia menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Lihat misalnya GKI Yasmin, dia 84 kali mereka beribadah di depan Istana Merdeka. Tidak ada reaksi dari pemerintah. Sekarang mulai lagi Syiah seperti ini. Mau dibawa kemana negara kita? Artinya kalau institusi seperti Komnas saja tidak bisa bereaksi, kemana kami harus mengadukan nasib kami? Apakah harus ada dark justice?
supaya kami bisa bergerak sendiri. Apa sekarang? Artinya ini nggak bisa lagi ditoleransi, Pak Indra. You have to think this is very serious, very serious. Thank you. Pak akhirnya ini dari belakang, cuma dia kan perlihatkannya di depan. Cuma para yang ikut singgah dikasih kaos di belakangnya ini. Nanti kami bikin kaosnya aja ambil buku. Iya, ini kaosnya. Iya. Saya perlihatkan. This is very serious. Ibu sekalian, Iya. saya kira poin-poin penting telah disampaikan dalam kesempatan ini. Silakan Pak Nurfalis sambil memperkenalkan kepada ibu sekalian bahwa Pak Nurfalis telah ditetapkan dalam rapat paripurna Tadi itu lama ini sebagai Ketua Komnas HAM yang baru. selamat Bapak. Selamat. Ya. Mudah-mudahan lebih baik nasib kami. Silakan duduk aja. Ya. Tadi beberapa pokok-pokok pikiran telah disampaikan dalam forum ini. Selain dicatat oleh Komnas HAM sebagai informasi dan data tambahan untuk kami lanjutkan dalam proses berikutnya. Juga teman-teman media telah mencatat beberapa message penting. Tentu ini sangat penting untuk diketahui publik, dan melalui media adalah kebenaran disuarakan. Dan spirit perdamaian seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kiai itu jangan lupa. Karena Komnas HAM dan kita semua menjadi, maksud saya begini, banyak korban muncul karena spirit seperti yang tadi dikemukakan oleh Pak Kiai tidak menjadi bagian dari keagamaan publik kita. Oleh karena itu kemudian banyak sekali korban, dan kita semua menjadi dalam situasi sulit dalam konteks berbangsa dan bernegara. Dan oleh karena itulah SKPP didirikan. Oleh karena itu spirit toleransi, spirit saling menghormati itu penting untuk disuarakan oleh teman-teman media secara terus-menerus. Dan Anda sedang berkompetisi dengan media-media hate speech tadi itu. Iya. Ampun. Kita berharap kita tidak kalah oleh mereka, tetapi kita memenangkan pertarungan peradaban ini. Dan saya yakin yang begini-begini ini masih akan menjadi mayoritas dan dominan di sini. Saya kira itu harapan dan poin-poin penting yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, dan sekali lagi mohon maaf saya terlambat. Dan mudah-mudahan proses sore hari ini menjadi bagian penting dari advokasi panjang kita untuk hak seluruh warga negara Indonesia untuk menikmati kebebasan beragama dan berkeyakinan. Amin. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Saya serahkan kembali kepada moderator, Pak. Atau sudah tidak ada lagi moderator? Moderator baru pulang. Sudah kembali. Ini kursi moderator. Oke, itu atas nama Komnas HAM kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya sangat Jelas. Baik lagi tak nyantek. Terima kasih banyak. Terima kasih.